Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini tanggal 5 Desember 2022 hari Senin, kita akan melaksanakan seperti biasa ada pembahasan untuk penyakit hewan yang akan dibahas langsung oleh narasumber kita Bapak DRH Muhammad Burhan. Yang pada tema hari ini temanya adalah penanganan sapi ambruk karena diare atau penyakit infeksi lainnya. Waktu dan tempat kepada Bapak DRH Muhammad Burhan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 5 Desember 2022 saya akan menyampaikan materi penyakit hewan tentang penanganan dan pengobatan hewan ambruk, terutama pada sapi ya. Sapi ambruk karena diare atau karena penyakit infeksi lainnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tim medis Mayer atau Lintang Asta. Semoga nanti video saya ini bisa disebarkan agar ilmunya bisa diamalkan oleh masyarakat, terutama masyarakat peternak dan pecinta atau istilahnya dunia kehewanan. Demikian akan saya mulai. Jadi pada kesempatan minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa penyebab sapi ambruk itu diantaranya ada McPfeiffer atau hipokalisemia, ada Graves tetani atau hipomagnesemia. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya adalah karena penyakit infeksi, terutama karena diare. Jadi saya ulang kembali bahwa ambruk itu bukan nama penyakit, tapi hanya salah satu bagian dari gejala beberapa penyakit. Artinya banyak penyakit yang gejalanya ambruk. Artinya itu istilahnya, jadi tidak bisa dinamakan penyakit ambruk, nggak bisa sebenarnya. Ya, tapi jadi bahasa makanya sindrom sapi ambruk. Makanya kalau di itu istilahnya SA, sindrom sapi ambruk SSA. Nah kemudian mohon ditulis sama Bu Iis ya, biar ini. Jadi biar nanti bisa mudah dipahami. Nah, nih Pak Angga mohon ditulis. Jadi penyakit diare, jadi apanya diare. Jadi saya kasih tahu dulu bedanya diare sama mencret. Kalau diare itu kondisi feses itu seperti air, manjur gitu, seperti air. Tapi kalau mencret itu konsistensi atau kekentalannya masih lembek, tidak cur. Jadi kalau diare itu sampai cur. Nah makanya yang mengakibatkan tingkat dehidrasi tinggi itu karena diare. Jadi pertama kali, jadi diare itu rata-rata disebabkan karena infeksi pencernaan pada intestinum atau pada usus halus. Jadi pada intestinum. Nah akhirnya mengakibatkan radang usus atau enteritis. Radang usus atau enteritis. Nanti enteritis. Jadi kalau diare itu pasti tidak mungkin bukan radang usus, pasti radang usus. Tapi kalau berak darah atau berak belendir itu belum tentu radang usus halus. Jadi ini radang usus halus. Jadi kalau berak darah, berak lendir itu radang pada usus besar atau pada sekum atau pada usus buntu. Nah, kalau berak darah atau berak lendir ada eksudat gitu ya, warnanya kental, itu tidak mungkin sampai nafsu makan turun, sampai tengah dehidrasi, tidak. Yang dehidrasi enteritis, jadi radang pada usus halus, ada intestinum. Nah, penyebabnya adalah karena infeksi saluran pencernaan oleh bakteri.
Nah, bakteri ini biasanya salmonella. Salmonella biasanya bakterinya ada salmonella. Kemudian ada lagi biasanya Klebsiella. Kemudian biasanya ada lagi Bordetella. Yang lala ini rata-rata di saluran pencernaan, namanya bakteri gram negatif. Ini bakteri. Kemudian ada lagi E. coli. Nah, sebenarnya kalau untuk yang terakhir ini E. coli, ini itu normal. Di dalam usus itu normal. Semua makhluk hidup itu pasti ada E. coli. Hanya ini akan saya bahas. Hanya kenapa akhirnya mengambil diare, namanya superpopulasi. Ini kalau ketika superpopulasi, populasinya meningkat dengan tajam atau opportunity. Ya, kalau ada orang oportunis gitu, oportunis itu oportunis, jadi memilih tempat yang paling enak itu orang oportunis. Kalau dapat makan di situ, kalau dapat makan minggat itu orang oportunis. Beda orang loyalis. Itu kalau apapun kondisinya dia tetap di situ. Kalau oportunis tidak. Di mana dia bisa hidup itu lain. Seperti bakteri. Jadi bakteri ini awalnya ada di contohnya bakteri itu ada di rumen. Itu normal. Di rumen itu normal ada bakteri. Karena Pak untuk mencerna makanan. Tapi karena katakanlah dia terbawa dengan populasi banyak di rumen, akhirnya opportunity berpindah ke intestinum. Yang makanya lebih bagus. Kenapa? Karena sari. Kalau sudah di intestinum itu ada sari makanan. Kalau lah itu, makanya istilah opportunis itu dari bakteri. Bakteri yang mencari makanan. Makanya sifat hewaniah itu pasti opportunis. Contoh katakanlah sapi atau apa di yang liar. Itu kalau makanan di sini habis pasti akan pindah. Nah, kalau manusia tidak. Manusia itu kalau kita mengolah sebuah lahan, jangan sampai lahan itu rusak. Karena kalau kita rusak kita harus pindah, repot. Nah, kita harus menangkan tempat itu. Itu istilah sekedar katakanlah intermezzo tapi sebuah nilai. Jadi kita makanya ketika opportunity mengambillah merugikan tempat induk semangnya, merugikan daripada usus halus. Ini akibat opportunity. Berpindahnya bakteri dari rumen. Kalau rumen mah tidak, memang banyak bakteri berpindah ke saluran usus halus, mengakibatkan radang. Kenapa bisa opportunis? Ini faktornya kalau bahasa paling mudah karena faktor makanan. Jadi faktor makanan yang tidak seimbang. Jadi kalau untuk terutama ruminansia, sapi, kambing, domba itu ketika katakanlah ada masalah di pencernaan, terutama diare atau mencret, itu pasti masalah di makanan. Jadi kalau bahasa paling mudah untuk masyarakat ya ini makanan. Artinya harus dievaluasi. Apa makanannya? Contoh katakanlah dia terlalu keras. Terlalu keras juga bisa. Karena kalau terlalu keras kurang tercerna, seratnya terlalu tinggi, jurami terlalu banyak. Akhirnya kan tidak semuanya tercerna. Kalau ini kebalikannya, kurang mikroba, kurang bakteri, kurang jamur. Akhirnya makanannya itu nggak tercerna sampai ke usus mengiritasi. Nah, di situ dia akhirnya muncullah superpopulasi, bakteri jadi meningkat. Nah, kemudian kebalikannya, makanan terlalu bagus, konsentrat terlalu tinggi, kurang rumput. Contoh kebanyakan ampas tahu, bakteri kebanyakan, itu baru namanya opportunity. Langsung dia bablas ikut sampai ke intestinum. Makanan terlalu bagus. Jadi dua-duanya sama. Makanan terlalu serat tinggi juga bisa menjadi diare. Kenapa? Melukai usus sehingga akhirnya menjadi radang, akhirnya di diare. Nah, atau makan terlalu bagus mengakibatkan populasi bakteri terlalu banyak, akhirnya sampai berpindah ke usus halus. Terlalu nikmat ke usus halus, akhirnya mengakibatkan radang lah di usus halus. Nah, inilah yang namanya terjadi di diare. Kalau mekanismenya tidak perlu saya sampaikan lah, itu harus kuliah panjang. Tapi intinya diare itu karena adanya radang usus. Awalnya dari makanan yang tidak benar, terlalu bagus atau terlalu jelek, akhirnya mengakibatkan peradangan di usus halus sehingga mengakibatkan diare. Nah, setelah diare ini pasti kalau diare karena apa? Ketika diare ini cairan tubuh itu akhirnya ke lumen usus, ke rongga usus. Akhirnya tingkat katakanlah defekasi atau buang BAB-nya itu terlalu sering, akhirnya cairan akan hilang, cairan tubuh. Jadi tidak hanya makanan di dalam usus yang keluar, tapi termasuk dari tubuh pun. Kenapa? Karena ada gangguannya tekanan osmotik. Jadi ini terlalu hipertonis, menariklah cairan tubuh dari tubuh sampai ke saluran usus sehingga akhirnya
keluarlah air cairan tubuh ke lewat feses, menjadilah diare. Nah, setelah demikian akhirnya terjadilah dehidrasi. Jadi kalau udah diare ini akan mengakibatkan dehidrasi. Lah, dehidrasi ini kalau diare ini cepat sekali. Jadi artinya dalam tempo kurang lebih katakanlah 3 hari sampai 1 minggu itu bisa kehilangan cairan tubuh 10%. Artinya apa? Dehidrasi sampai 10% kali berat badan. Jadi contoh kalau berat badannya awalnya 300 kilo langsung merosot kehilangan 30 kilo. Nah, nanti kalau tidak diobati terus dehidrasi terus ini akan mengakibatkan apa? Sampai tingkat derajatnya sampai 12%. Ya kalau udah di sini, di angka ini aja, ini udah mulai hewan mulai udah ambruk. Jadi kalau udah mulai 11, 10 naik, ini hewan udah mulai ambruk, udah sempoyongan. Kenapa? Karena kalau diare ini pasti nafsu makan hilang. Kalau diare itu nafsu makan hilang. Jadi makanya tambah ngedrop. Nah, ketika udah 11, ini biasanya udah ambruk. 10 sempoyongan, 11 kemudian ambruk. Nah, kemudian setelah ambruk ini akhirnya ketika mencapai ke angka 12% dari berat badan dia akhirnya koma. Suhu tubuh mulai rendah. Awalnya demam, suhu tubuh rendah, nah itu kemudian mati. Jadi artinya diare ini tidak bisa disepelekan. Jadi ambruk, awalnya ambruk, paham ya? Jadi ini makanya ambruk, setelah ambruk koma. Jadi intinya diare bisa mengakibatkan sapi ambruk. Nah, setelah ambruk kemudian koma, kemudian mati. Memang hampir semua sindrom sapi ambruk itu mati. Apa contohnya? Kembung ambruk, mati karena nafas tertekan. Kemudian hipokalsemia ambruk karena paralisa leher, tidak mau makan, mati. Nah, kalau hipomagnesemia enggak terlalu. Nah, tapi kalau kembung sama hipokalsemia mati. Kemudian dehidrasi, ambruk, mati. Nah, kemudian udah kurang lebih seperti itu. Kemudian cara penanganannya. Nah, penanganannya pertama kali itu pengobatan secara kausatif. Jelas kalau enteritis ini awal faktor penyebabnya makanan. Setelah itu tetap penyebabnya adalah infeksi oleh bakteri. Jadi artinya pengobatannya kausatif, harus menghilangkan, harus mengobati penyebab daripada infeksi tersebut, yaitu dengan memberikan antibiotik sulfatrim inject. Memberikan sulfatrim inject. Nah, kemudian menggunakan obat simptomatis. Lah, sebenarnya paling efektif untuk menekan diare ini kan karena diare ini kan karena keluarnya radang ini adanya racun atau toksin daripada bakteri. Ini sebenarnya paling bagus adalah menggunakan diphenhidramin HCl. Menggunakan apa? Diphenhidramin HCl. Jadi menggunakan mersidril contoh. Nah, tetapi punya efeknya kalau pemberian diphenhidramin HCl ini adalah lemesnya. Nah, makanya kemudian dosisnya harus tepat. Tapi memang ini mempercepat. Jadi kalau diare ini kalau disusul dengan diphenhidramin ini lebih cepat. Mungkin belum tahu ini. Jadi, nah ini penting. Makanya dosisnya yang tepat karena apa? Nanti kalau efek lemesnya itu mengakibatkan ketidaksenangan daripada pemilik. Kan dia punya efek sedikit lemas tapi nggak lemas sekali. Dosisnya harus tepat. Contoh kalau sapi ya cukup katakanlah lebih. Kalau sapi 400 kilo cukup 5 mili, maksimal 7,5 mili. Kalau domba cukup katakanlah domba besar itu adalah 0,75 sampai 1 mili. Ini mempercepat. Jadi kombinasi sulfatrim sama mersidril ini mempercepat penyembuhan daripada diare karena infeksi bakteri. Nah, kemudian setelah itu biasanya memang demam, moncong hidung kan kering, moncong hidung ini kering. Nah, ini memang butuh obat, yaitu obatnya adalah siron injek, di antalgin atau sejenisnya. Nah, kalau mau yang jadi memang kalau mau yang istilahnya kombinasi udah ada kan kontrakol ya. Jadi kontrakol, tapi udah biasa pakai kontrakol Mas ya. Pasti efektif kan? Karena di situ sebenarnya kalau pengen tahu. Jadi kenapa? Makanya saya mengkombinasikan. Jadi kontrakol itu ada penurun panas dan ada antihistamin atau diphenhidramin HCl.
Nah, setelah itu vitamin wajib karena ini ruminansia. Kenapa? Karena pada saat terjadi diare dan pemberian antibiotik ini produksi vitamin B kompleks di dalam rumen itu menurun. Karena ruminansia itu namanya vitamin B kompleks itu diproduksi secara alamiah oleh mikroba di dalam rumen. Nah, pada saat diare dan pada saat ada antibiotik ini produksi menurun. Jadi harus ada pemberian multivitamin atau multivit injek. Di samping untuk menormalkan metabolisme dan menaikkan nafsu makan, itu juga untuk menstabilkan kadar vitamin B kompleks di dalam tubuh yang kurang akibat terjadinya di diare. Nah, kemudian suportif yang lain adalah pemberian elektrolit. Nah, kalau elektrolit paling mudah itu kalau seandainya tidak punya yang menggunakan garam. Jadi dikasih air minumnya dikasih garam berapa? 0,9%. Jadi contoh katakanlah biasanya kan dia ini pedet, rata pedet. Jadi kalau biasanya kalau diare itu banyak pada pedet. Penyebabnya adalah coronavirus. Itu coronavirus itu pada pedet. Pada sapi juga ada. Itu sama kalau di sapi besar bovin. Jadi ada coronavirus ini nyata ini bukan omong kosong. Jadi dia sebenarnya makanya jadi coronavirus ini mengaitkan diare ini sebenarnya bukan mengaitkan batuk tapi mengaitkan di diare. Kemudian yang dua BVD. Ini pada sapi dewasa bovin viral diare. Ini pada sapi dewasa. Ini BVD sama coronavirus ini kalau virus ini penyebab diare dua ini. Biasanya pada pedet ini paling sering. Pedetnya paling sering. Nah, kemudian elektrolit ini paling mudah menggunakan garam. Garamnya yaitu 0,9%. Jadi artinya per 1 liter air itu kurang lebih 9 gram garam atau 1 sendok makan rata. Terus bagaimana mengukurnya kebutuhan elektrolit dia? Tergantung dehidrasinya. Jadi seandainya punya timbangan, beratnya dulu tadi awalnya contoh 300 kilo, berarti susut 30 kilo, hilang 10% kan? Berarti kita harus menggantikan cairan tubuh itu selama 24 jam sebanyak 30 liter. Nah, cuman tidak diberikan sekaligus selama 24 jam. Jadi usahakan air juga tidak boleh berusia lebih dari 8 jam. Kalau air berusia lebih dari 8 jam nanti juga bisa mengakibatkan diare juga karena kontaminasi. Jadi ini kan air garam. Kalau air garam ini hanya 0,9 tetap kecuali garamnya banyak. Garamnya contoh katakanlah 1 liter kasih 100 gram. Ini tidak akan ada kontaminasi, cuma tambah diare. Tambah menjret. Jadi kalau garamnya tidak sesuai aturan, ini akan tambah menjret. Karena apa? Karena hipertonis biasanya. Hipertonis bisa dipahami ya. Nah, ini penting. Nah, kalau obat paling efektif menggunakan strong fit karena lengkap, karena elektrolitnya mengandung natrium, sodium, garam tadi, kalium, ada magnesium. Ada magnesium, ada kalsium. Ini, nah, unsur paling penting 4 ini. Kenapa? Natrium sama kalium itu elektrolit pengisi cairan tubuh. Memang itu standar pasti ada. Makanya rasanya asin kan keringat kita itu karena mengandung natrium dan kalium. Kemudian Mg sama Ca ini untuk menggerakkan otot karena untuk persarafan. Makanya menangnya strong fit ini mengandung Mg sama Ca. Nah, kemudian setelah itu ada lagi vitamin B1, B6, B12. Ini kan untuk tonikum untuk kekuatan otot dan saraf serta untuk untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi strong fit ini lengkap mengandung natrium, kalium, magnesium, kalsium, vitamin B1, B6 dan B12. Nah, pengobatannya kausatif sudah, antibiotik ya, kemudian simptomatis sudah, kemudian tadi suportifnya sudah, multivit sama elektrolit. Kemudian tata laksana usahakan kalau sapi usahakan lantainya pakai jerami.
Kenapa? Ini kasurnya memang. Jadi lantai terbagus apa? Jerami, bukan karpet karet. Jadi terus kotor, ya memang idealnya tiap hari diganti. Idealnya jerami itu digantinya pagi sama sore, tapi paling bagus pasti produksinya anggap aja saya perah, biarpun harus bersih. Pasti paling bagus dia ketika pakai jerami, bukan lantai karpet. Kenapa? Paling nyaman, ditambah dia menormalkan persarafan. Jadi kasarnya jerami itu kalau kita kan gatal, dia mah tidak, justru itu akan menormalkan. Itu kondisi apapun itu kalau sakit usahakan dengan lantai jerami kering. Mau domba, mau sapi itu nomor 1. Justru malah bagus, kenapa? Karena kotoran itu akan tertangkap di jerami selama yang penting kan diganti, bukan jerami seumur-umur, tidak. Ya kalau enggak apa? Kalau enggak ada daun bambu. Dan bambu itu juga bagus. Dan bambu itu juga bagus untuk lantainya daripada, nah cuman paling bagus jerami karena ada licinnya kalau daun, tapi kalau banyak tidak. Paling bagus adalah jerami, itu paling ideal. Nah kemudian setelah itu usahakan pada saat ini sinar matahari cukup, kemudian kalau malam ada pemanasan. Kenapa? Kalau katakanlah dia terlalu dingin, demam itu kan tubuh panas tapi rasanya dingin. Nah itu nanti akan semakin dingin, dia akan semakin tingkat dehidrasinya akan naik. Kenapa? Karena kebutuhan energi untuk mempertahankan tubuhnya lebih. Jadi akhirnya dia akan lebih tambah dehidrasi. Jadi perlakuannya, kemudian air minum tidak boleh berhenti, ad libitum, tapi harus diganti tiap 8 jam. Karena dehidrasi ini, tapi tidak bolehnya air putih. Kalau hanya air putih ya itu tadi tidak bisa mengganti cairan tubuh. Jadi yang kenapa? Karena yang mengakibatkan kematian pada saat diare itu karena dehidrasinya, bukan bakterinya. Paham ya? Demikian. Nah, tapi kadang-kadang ada, kalau nanti kalau lama nggak diobati ada ikutan mati, itu bukan karena itu juga bisa ada infeksi sekunder oleh bakteri lingkungan namanya Clostridium botulinum. Nah, itu yang mengakibatkan tetanus. Nah, kalau matinya tiba-tiba kejang, itu berarti dia infeksi bakteri, kemudian diikuti bakteri lain yaitu namanya Clostridium botulinum. Kalau kejang matinya, memang hampir semua mati itu kejang, dan itu kejang, tapi kejangnya agak beda gitu. Kejangnya agak, itu berarti dia karena tetanus oleh, jadi diare juga bisa tetanus karena Clostridium. Ini namanya infeksi ikutan, Clostridium botulinum. Benar. Ini bentuknya memang seperti botol, ini botulinum. Mungkin demikian, mungkin ada yang belum jelas. Yang penting ini kan sekali lagi kausatif sudah, simptomatis sudah, suportif sudah. Jadi demikian materi tentang penanganan hewan atau sapi ambruk yang disebabkan karena diare, karena infeksi pencernaan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat peternak. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak DRH Muhammad Burhan yang sudah menyampaikan pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat peternak pada umumnya.